Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afiah Ramdaniati, mahasiswi semester 6 Program Studi Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Review Jurnal Internasional kelas 6B dengan dosen pengampu Bapak Dr. Samsul Ma'arif MPD. Jurnal pertama yang saya review dengan nama jurnal Thinking Skill and Creative, penerbitnya Elsevier pada tahun 2016 dengan kode jurnal E187116116301183. Penulis dari jurnal ini adalah Joni Sitorus dan Mas Rayati dengan judul Students Creative Thinking Process Stage Implementation of Realistic Mathematics Education. Teori penting yang saya ambil dari jurnal ini diantaranya adalah pendapat dari Taylor pada tahun 1975. Proses berpikir kreatif adalah proses transformasi antara individu dengan dirinya dan lingkungannya melalui tahapan. Yang pertama, tahapan keterpaparan. Yang kedua, pradivergen. Tahap ketiga adalah konversi. Dan tahap keempat adalah pasdivergen. Dan tahap kelima, ekspresi. Sebaliknya, Chung pada tahun 2007 menyatakan dalam penelitiannya bahwa modern American Society dapat berpikir out of the box untuk menemukan ide-ide kreatif tanpa melalui tahapan proses berpikir tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory, yaitu untuk menemukan teori dari pemahaman fenomena yang terjadi. Nah, subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa yang memiliki kreativitas individu berdasarkan jenjang berpikir kreatif, yaitu sangat tinggi dan sedang. Objek yang diamati adalah proses kreatif siswa. Sedangkan langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian adalah tes berpikir kreatif, panduan wawancara, dan panduan observasi. Kemudian data akan dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan memeriksa kredibilitas data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan kognitif siswa pada setiap tahap proses berpikir kreatif dengan melaksanakan Realistic Mathematics Education atau RME berdasarkan teori perspektif. Indikator yang digunakan pada penelitian ini diambil dari pendapat Guilford pada tahun 1968, Olson pada tahun 1980, dan Torrance pada tahun 1965 yang menyatakan bahwa berpikir kreatif adalah kemampuan untuk melihat berbagai kemungkinan dalam pemecahan masalah yang ditunjukkan dengan aspek kefasihan, fleksibilitas, orisinalitas, dan elaborasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa proses berpikir kreatif dengan menerapkan RME terjadi dalam 5 tahap, yaitu orientasi, persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Pengetahuan kognitif siswa pada tahap orientasi adalah membaca dan memahami masalah kontekstual dan mencari informasi dari masalah tersebut. Pada tahap persiapan, siswa melakukan kegiatan seperti mengumpulkan data dan informasi, memanipulasi masalah kontekstual menjadi objek matematika, dan merumuskan model atau strategi. Pada tahap inkubasi, siswa memperoleh pengetahuan kognitif dengan membaca ulang dan memahami proses tahapan persiapan. Kemudian mengingat pengetahuan sebelumnya dan pengalaman belajar, membayangkan koneksi dari setiap objek matematika, dan mengeluarkan ide matematika yang belum sempurna. Pada tahap iluminasi, siswa menganalisis bagian dari ide matematika dan mensintesisnya, menemukan ide matematika utama, kemudian menghubungkan ide matematika tersebut dengan orang lain, dan memecahkan masalah kontekstual.
Pada tahap verifikasi, siswa memverifikasi solusi matematika, merevisi ide matematika yang tidak valid, dan menemukan solusi matematika yang inovatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pencapaian ide kreatif siswa merupakan proses dari kegiatan matematika. Menurut Riedesel, Schwartz, dan Clemens pada tahun 1996 menyatakan bahwa matematika merupakan suatu kegiatan. Kegiatan matematika tidak hanya fokus pada penyelesaian akhir, tetapi juga bagaimana proses berlangsungnya, seperti mencari pola dan hubungan, pengujian dugaan, serta estimasi hasil. Selain dari kegiatan yang dikembangkan dalam matematika itu sendiri, proses pengembangan pengetahuan baru juga dapat dimulai dari kegiatan di luar matematika untuk memecahkan masalah kontekstual. Proses ini dapat meningkatkan kemampuan penalaran adaptif siswa, khususnya dalam mengatasi masalah di luar matematika yang mungkin dapat diselesaikan secara matematis. Maka muncul saran dari penelitian ini, yaitu cara terbaik belajar matematika adalah dengan mengerjakan soal-soal yang dirancang khusus seperti LMA. LMA memiliki prinsip realitas sebagai pendekatan pembelajaran matematika pada umumnya. Matematika dikembangkan dari realitas dan juga pembelajaran matematika harus dimulai dengan proses matematika realistik. Research gap yang ditemukan pada penelitian kali ini adalah realitas pada prinsip LMA dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif seseorang. Hal ini menimbulkan keterkaitan yang besar antara proses berpikir kreatif dengan prinsip LMA. Selanjutnya, jurnal kedua yang saya review, penerbitnya adalah ERIC atau Eurasian Journal of Education Research, volume 9, isu 3, halaman 1281 sampai dengan 1295 pada tahun 2020. Dengan judul Primary School Students Creative Thinking Skill in Mathematics Problem Solving. Penulis artikel ini adalah Erna Yayuk, Purwanto, Abdurrahman As'ari, dan Subanji. Teori penting yang saya ambil dari penelitian ini adalah menurut Penhoeken pada tahun 1997 yang menyatakan bahwa berpikir kreatif adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang logis dan berbeda dalam membangun ide-ide baru yang dipicu oleh masalah-masalah yang berbeda dan menantang. Berpikir kreatif bertujuan untuk menumbuhkan ide orisinal, mendorong rasa ingin tahu, meningkatkan fleksibilitas, dan meningkatkan kemampuan seseorang mengidentifikasi hubungan antara konsep dan ide untuk merancang program instruksional. Ini merupakan pernyataan dari Lombard dan Grosser pada tahun 2008 dan juga Menges and Grosser pada tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menjawab soal-soal pemecahan masalah. Dan metode yang digunakan adalah desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun tahapan penelitiannya, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik tes, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, eksploratif, kemudian reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang menjadi subjek pada penelitian kali ini adalah sebanyak 110 siswa kelas 5 di Kota dan Kabupaten Malang. Indikator yang digunakan pada penelitian ini didasarkan pada 3 aspek, yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang berprestasi di bidang matematika menunjukkan keterampilan yang baik dalam aspek kefasihan dan kelenturan, namun masih kesulitan dalam aspek kebaruan. Orang yang berprestasi rata-rata menunjukkan keterampilan yang baik dalam aspek fleksibilitas, tetapi kurang dalam aspek kelancaran dan kebaruan. Mereka menunjukkan pemahaman tentang masalah matematika, tetapi masih merasa sulit untuk menentukan strategi pemecahannya, sehingga jawaban mereka kurang terstruktur dan kurang sistematis. Saat memecahkan masalah, kalkulasi yang dibuat terkesan terburu-buru, kurang cermat, dan sering dilakukan dengan strategi coba-coba. Orang-orang yang berprestasi rendah menunjukkan kesulitan dalam memahami masalah. Jawaban mereka tidak sistematis, tidak terstruktur dengan baik, dan tidak juga rinci.
Ini menunjukkan bahwa siswa yang berprestasi rendah belum menunjukkan keterampilan berpikir kreatif dalam aspek kefasihan, fleksibilitas, maupun kebaruan. Maka muncul saran penelitian sebagai berikut. Untuk meningkatkan aktivitas siswa, mengembangkan kemampuan penalaran dan berpikir kreatif dapat menerapkan pembelajaran problem solving melalui penyajian masalah yang familiar dengan siswa. Dan saran kedua, penyajian masalah kontekstual dapat digunakan sebagai jembatan menuju konsep matematika formal sehingga matematika akan lebih bermakna bagi siswa. Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa siswa SD kelas 5 di kota dan Kabupaten Malang masih menemukan kesulitan dalam menangani pembelajaran problem solving menggunakan masalah non-rutin, khususnya yang dikategorikan sebagai siswa dengan kemampuan rendah dan rata-rata. Sedangkan siswa dengan kemampuan tinggi tidak menemukan kesulitan yang berarti dalam penanganan pemecahan matematika. Sedangkan siswa dengan kemampuan tinggi tidak menemukan kesulitan yang berarti dalam penanganan masalah matematika. Research gap yang ditemukan pada penelitian kali ini adalah terlalu banyak subjek yang diambil sehingga hasilnya kurang maksimal pada saat pengamatan dan pengerjaan soal. Jenis soal yang digunakan juga tidak sederhana dan jenis pertanyaan yang digunakan kurang variatif dan kontekstual. Jurnal ketiga yang saya review diambil dari Journal of Physics Conference Series dengan kode 1465012044 pada tahun 2020 yang berjudul Student Creative Thinking Skill in Solving Mathematical Logic Problem with Open-Ended Approach yang ditulis oleh M. Khalil. Teori penting yang saya ambil diantaranya menurut Srihi A pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa berpikir kreatif merupakan kemampuan seseorang untuk mencari dan menemukan yang baru atau ide orisinal, orisinilitas dan kebaruan untuk orang yang bersangkutan meskipun bagi orang lain itu sudah familiar, fleksibel, dan lancar yang berguna atau dapat diterapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan masalah logika matematika. Dengan subjek yang diambil adalah mahasiswa semester 1 Program Studi Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Jember. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengambilan subjek dilakukan dengan menggunakan purposive method. Kemudian analisis data dilakukan dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama kefasihan, yang diartikan sebagai kemampuan menggunakan beberapa metode untuk menemukan solusinya. Indikator yang kedua adalah fleksibilitas, yaitu kemampuan menemukan matematika yang berbeda gagasan. Dan yang ketiga adalah indikator keaslian, yaitu untuk mengukur keaslian gagasan siswa dalam penyajian jawaban yang benar. Hasil penelitian menunjukkan tingkat keterampilan berpikir kreatif siswa diklasifikasikan sebagai berikut. 8,33% siswa dikategorikan sebagai tidak kreatif, 30,56% siswa dikategorikan sebagai cukup kreatif, 41,67 siswa dikategorikan sebagai kreatif, dan 19,44% siswa dikategorikan sebagai sangat kreatif. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa sebagian besar siswa telah memiliki kemampuan berpikir kreatif. Maka dari itu, muncul saran dari penelitian ini, guru dapat memberikan tugas atau soal ujian kepada siswa dengan menggunakan pendekatan open-ended untuk mengetahui keterampilan berpikir kreatif. Ini berarti pendekatan open-ended dapat dijadikan acuan dalam kegiatan belajar mengajar guna meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Gap yang ditemukan pada artikel ini, guru perlu menggunakan pendekatan pembelajaran yang dapat mengembangkan berpikir kreatif siswa.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif dapat dikatakan baik jika diamati dan diklasifikasikan menggunakan pendekatan terbuka atau open-ended approach. Dari hasil observasi kemampuan berpikir kreatif siswa, persentase rata-rata keterampilan berpikir kreatif dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 3 siswa berada pada level 1, yang artinya 8,33% siswa dikategorikan sebagai sedikit kreatif. Kemudian 11 siswa berada di level 2, yang artinya 30,56% siswa dikategorikan sebagai cukup kreatif. 15 siswa berada di level 3, yang artinya 41,67% siswa dikategorikan sebagai kreatif. Dan 7 siswa berada pada level 4, yang berarti 19,44% siswa dikategorikan sangat kreatif. Jurnal selanjutnya diambil dari Journal of Physics Conference Series dengan kode 943-012005 pada tahun 2017 yang dituliskan oleh R.H. Kunchorowati, Mardiana, dan D.R.S. Saputro dengan judul Mathematics Creative Thinking Level Based on Interpersonal Intelligence. Teori penting dari penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan siswa dalam menentukan berbagai alternatif solusi terhadap masalah matematika. Berpikir kreatif dapat dikategorikan menjadi beberapa tingkatan. Tingkat yang keempat adalah sangat kreatif, di mana siswa mampu menyelesaikan masalah dengan berbagai jawaban dan solusi dengan cara yang fleksibel. Tingkat ketiga adalah kreatif, di mana siswa memenuhi aspek flexibility dan kelancaran. Tingkat kedua adalah cukup kreatif, di mana siswa mampu membuat satu jawaban atau masalah yang berbeda dari kebiasaan umum. Ini menunjukkan aspek keluasan. Dan tingkat pertama yaitu tidak kreatif, di mana siswa tidak dapat memenuhi aspek berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif siswa dapat ditingkatkan dengan memberikan berbagai model soal dan masalah yang memiliki banyak solusi. Subjek penelitian ini diambil berdasarkan kategori kecerdasan interpersonal dari siswa kelas 7C sebanyak 30 siswa di SMP Negeri 3 Karanganyar tahun ajaran 2016-2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa sekolah menengah pertama di Karanganyar, Indonesia, berdasarkan kecerdasan interpersonal dengan menggunakan metode deskriptif. Dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun langkah penelitian, pada pengambilan data dilakukan dengan metode tes esai dengan tipe open-ended untuk mengukur tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa, wawancara untuk mengkonfirmasi jawaban tertulis siswa, dan angket juga dokumentasi. Kemudian, data dianalisis dan ditarik kesimpulan. Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah indikator flexibility atau fleksibilitas, fluency atau kelancaran, keluasan, dan kebaruan. Indikator ini diambil berdasarkan pendapat Siswono TYE pada tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan kecerdasan interpersonal tinggi menempati tingkat ketiga dan keempat dalam kemampuan berpikir kreatif. Siswa dengan kecerdasan interpersonal sedang berada di tingkat kedua dalam kemampuan berpikir kreatif, dan siswa dengan kecerdasan interpersonal rendah berada di tingkat pertama dan 0 dalam kemampuan berpikir kreatif. Karenanya, siswa dengan kecerdasan interpersonal yang tinggi, sedang, dan rendah dapat menyelesaikan masalah matematika berdasarkan kemampuan berpikir kreatif matematikanya. Gap yang ditemukan pada penelitian ini adalah siswa dengan kecerdasan interpersonal yang rendah cenderung kurang kreatif. Maka dapat disimpulkan bahwa siswa dengan nilai kecerdasan interpersonal tinggi berada pada level berpikir kreatif 3 atau pada kategori kreatif. Siswa dengan kecerdasan interpersonal sedang berada pada tingkat berpikir kreatif 2 atau cukup kreatif, dan siswa dengan tingkat kecerdasan interpersonal rendah berada pada level berpikir kreatif 0 atau tidak kreatif.
Kemampuan berpikir kreatif tidak hanya diperoleh melalui individu, tetapi dapat diperoleh melalui hubungan sosial yang berfokus pada kecerdasan interpersonal. Maka saran dari penelitian ini, guru harus mampu merancang pembelajaran yang dapat melatih kemampuan berpikir kreatif siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, jurnal kelima diambil dari Journal of Physics Conference Series dengan kode 983-012102 pada tahun 2018 dengan judul Creative Thinking Level of Student with High Capability in Relation and Function by Problem-Based Learning. Artikel ini ditulis oleh F. Nurdiani, I. Slamet, dan I. Sujadi. Teori penting pada penelitian kali ini adalah keterampilan berpikir kreatif merupakan keterampilan memikirkan banyak kemungkinan, menggunakan berbagai metode untuk gunakan sudut pandang yang berbeda. Ini pendapat dari M. Thohir, M. Maswan, M. Atikur Rahman, S. Saiful, dan D.A.R. Pradita pada tahun 2020. Rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa dijelaskan oleh beberapa hasil penelitian internasional seperti skor TIMMS dan PISA dalam beberapa tahun terakhir. Pendapat ini dikemukakan oleh A. Maharani pada tahun 2018. Hasil Dyrus CH bahwa 2/3 dari kemampuan kreatif seseorang diperoleh melalui pendidikan. 1/3-nya berasal dari genetik. Temuan ini menegaskan peran penting pendidikan dalam mengembangkan kreativitas. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan langkah-langkah penelitian data diperoleh dengan metode observasi, tes, dan wawancara. Subjek yang diambil pada penelitian ini adalah sebanyak 36 siswa kelas 8B4 di SMP IT Ibnu Abbas Klaten. Kemudian dipilih siswa yang memiliki kemampuan tinggi dengan menggunakan tes. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat berpikir kreatif siswa yang berkemampuan tinggi dalam materi relasi dan fungsi dengan pembelajaran berbasis masalah. Indikator yang digunakan diambil dari pendapat A. Jainuddin Y.L. Sukestiriano dan S. Mariani pada tahun 2020 yang menjelaskan terdapat 3 indikator utama pada kemampuan berpikir kreatif, yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat berpikir kreatif siswa dengan kemampuan tinggi dalam materi relasi dan fungsi dengan problem-based learning berada di level 4 atau sangat kreatif, karena siswa mampu menunjukkan indikator kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Dan tidak ditemukan gap pada penelitian kali ini. Saran dari penelitian ini adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa yang berkemampuan sedang sampai rendah dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Maka kesimpulan dari penelitian ini, siswa berkemampuan tinggi dalam memecahkan masalah tentang relasi dan fungsi dengan pembelajaran berbasis masalah dapat menggunakan banyak solusi dan berbagai metode atau cara. Mereka juga dapat memecahkan masalah dengan solusi yang berbeda dan memberikan jawaban yang benar. Artinya, siswa yang berkemampuan tinggi memenuhi 3 indikator berpikir kreatif, yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Karena itu, siswa berkemampuan tinggi memiliki kemampuan berpikir kreatif pada kategori 4 atau sangat kreatif. Sekian review jurnal internasional yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.